Membina menghasilkan insan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Mardhanila dengan NIM H0523071. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 2 kelas PGSDC angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Adapun teman kelompok saya yaitu Uliatur Rika, Nuraini Arbani, Muhammad Zulkifli, Muhammad Faidil, dan Jackson. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Siti Safiah SSMH. Untuk itu, silahkan kita beralih ke video selanjutnya. Pengertian tata kelola dan etika bisnis. Tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang. Dalam proses ini, kepentingan para stakeholder dipertimbangkan, seperti yang ditunjukkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen utama tata kelola yang baik. Yang pertama itu kepatuhan, yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kejelasan peran. Komponen utama dan tata kelola yang baik. Yang pertama itu kepentingan pemegang saham, yaitu shareholder interest. Kedua itu kepentingan pemangku kepentingan lainnya, yaitu stakeholder interest. Ketiga itu transparansi dalam pelaporan keuangan, yaitu transparansi in financial reporting. Keempat itu pengawasan, yaitu oversight. Materi selanjutnya yaitu penerapan etika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama, menyusun kode etik. Kode etik ini harus mencakup prinsip-prinsip dasar etika bisnis dan memberikan panduan konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam situasi sehari-hari. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Perusahaan harus menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi kode etik perusahaan. Pelatihan ini bisa mencakup workshop, seminar, dan kursus online. Yang ketiga, mekanisme pelaporan dan penegakan. Untuk memastikan bahwa etika bisnis diterapkan dengan benar, perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan dan penegakan yang efektif. Di sini saya akan membahas mengenai tantangan dalam penerapan etika bisnis. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah etika yang sering muncul dalam bisnis. Suap dan upaya untuk mempengaruhi mitra bisnis atau keputusan pemerintah adalah komponen budaya bisnis yang tidak terhindarkan di beberapa negara. Yang kedua, persaingan dalam bisnis. Dalam lingkungan bisnis, persaingan dapat sangat intens. Perusahaan bersaing untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan menjadi pemain dominan dalam industri mereka. Namun, etika bisnis seringkali terpinggirkan dalam persaingan yang semakin kompetitif. Dan yang terakhir adalah pekerja dan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan pekerja merupakan tantangan etika lainnya dalam bisnis. Dalam upaya mereka untuk mengurangi biaya produksi, beberapa bisnis mungkin mencoba mempekerjakan tenaga kerja murah atau memanfaatkan tenaga kerja anak-anak. Ini adalah
adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan perusahaan yang melakukannya dapat menghadapi tuntutan hukum dan boikot oleh konsumen yang peduli tentang masalah ini. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu bagaimana upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang baik antar pemangku kepentingan dalam perusahaan yang dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Etika adalah prinsip-prinsip yang menentukan apa yang benar dan salah, serta bagaimana orang sebagai agen moral yang bebas bertindak dan membuat keputusan. Untuk membuat perusahaan yang kuat, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai yang tinggi, etika bisnis yang sangat penting. Tidak adanya partisipasi dan kepatuhan adalah beberapa hambatan dalam penerapan tata kelola. Baik, itulah tadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton.